Baik, kita lanjutkan untuk permasalahan yang kedua, yaitu mengenai guru belum memahami gaya belajar peserta didik pada pembelajaran PJOK. Baik, bagaimana pendapat Pak Mariadi? Baik, dari pertanyaannya guru belum memahami gaya belajar peserta didik pada pembelajaran PJOK ini kan di berbagai tingkatan, anggap saja mulai dari kelas terendah, pendidikan rendah, kita anggap itu kita mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah. Jadi persoalannya ya, gitu. Nah, kira-kira akar penyebabnya di sini kalau saya baca adalah guru tidak mendesain. Jadi guru tidak mendesain pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, bicara tentang gaya belajar ini kan ada hubungan juga dengan TPS-IK. Di TPS-IK itu kan salah satunya ada pedagogi. Pedagogi itu kalau secara keilmuan kan adalah pembelajaran atau gaya belajar, gaya mengajar guru. Jadi gaya mengajar guru pasti akan berimbas dengan gaya belajar tadi. Nah, apa menyebabkan guru tidak memahami gaya belajar itu? Kita bisa mengidentifikasi dari eh, kemampuan guru memulai mengidentifikasi kemampuan awal siswa, kan? Mengidentifikasi kemampuan awal siswa. Artinya kita akan memberikan proses pembelajaran dengan konten atau materi tertentu atau tema tertentu, maka dia harus desain pembelajaran itu sedemikian rupa sebagai acuan uh, dalam uh, bagaimana siswa memahami materi pembelajaran. Jadi ada langkah-langkah yang diatur untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Langkah-langkah ini itu kan adanya biasanya di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau dengan PPP pada kurikulum 2013 dan modul ajar pada kurikulum merdeka. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan perencanaan tersebut yang dikenal dengan mendesain pembelajaran itu, maka alangkah baiknya kita melaksanakan kegiatan identifikasi karakteristik peserta didik. Nah, itu dia jawaban pertama, ini identifikasi karakteristik peserta didik. Kalau dalam proses pembelajaran PJOK, maka identifikasi karakteristik peserta didik ini bisa kita laksanakan dengan beberapa berurutan. Itu pertama dengan mengukur kemampuan pengetahuan. Pengetahuan itu kan bisa diukur mungkin melalui pretest atau memberikan semacam soal-soalan. Kemudian kalau identifikasi karakteristik itu dengan untuk mengukur keterampilan, maka guru harus memilih dalam bentuk, bisa dalam bentuk observasi, bisa dalam bentuk tes gerak dasar. Nah, itu juga sudah disampaikan pada pertanyaan sebelumnya. Jadi identifikasi gerak dasar dan observasi atau wawancara juga bisa kita laksanakan, kita ambil untuk nah, ketika kita sudah bisa, ketika kita sudah mendapatkan hasil dari identifikasi itu, maka tugas selanjutnya kan guru mengkelompokkan. Jadi sudah identifikasi, lanjutkan dengan mengkelompokkan siswa. Nah, pengelompokan siswa inilah yang nanti sebagai acuan terhadap metode apa dan model apa yang akan kita pilih. Nah, dalam model dan metode ini kan di situ ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, pertanyaannya, apakah guru nanti akan kesulitan di dalam memberikan pembelajaran dengan uh, dengan pengelompokan siswa-siswa berdasarkan kemampuan? Jawabannya tidak. Nah, karena dengan mengelompokkan siswa dengan kemampuan-kemampuan yang berbeda itu kan kita lebih mudah untuk memberikan fokus pelajaran. Nah, misalnya di kelompok A, mereka dari segi keterampilan geraknya kurang. Nah, maka kita kan tidak bisa memberikan gerak yang sama dengan kelompok B yang
gerak dasarnya lebih baik. Nah, contoh kalau misalnya seorang siswa itu, sekelompok siswa tidak bisa melempar bola kaki dengan baik, nah, maka kita akan terus di kelompok itu kita membuat ini kan berhubungan juga dengan lembar kerja siswa ya. Nanti didesain pula lembaran kerja siswa terkhusus untuk kelompok A. Nah, ada pula nanti kelompok B. Nah, di satu titik nanti kita tetap mengacu kepada tujuan pembelajarannya apa. Misalnya tujuan pembelajaran siswa dapat melempar bola kasti terarah atau sebaik mungkin dengan teknik yang benar terarah target. Nah, tetap itu jadi acuannya. Nah, tentu nanti progres belajarnya kelompok A lebih lama proses belajarnya, kelompok B mungkin lebih cepat. Nah, lebih cepat artinya siswa ini berkesempatan untuk menggali pembelajaran lebih dalam lagi. Nah, itu kan pengayaan namanya. Kalau di kurikulum 2013 dan modul ajar kurikulum merdeka namanya pengayaan pembelajaran. Nah, untuk yang kelompok-kelompok yang sulit atau lambat dalam proses pelajaran, nah mereka cukup sampai kepada ukuran yang paling minimal saja, itu kompetensi dasarnya kalau di K13, kalau di kurikulum merdeka capaian pembelajaran sampai di sana saja. Nah, itulah pentingnya kita mengidentifikasi. Nah, identifikasi inilah nanti berhubungan dengan gaya belajar siswa. Nah, gaya belajar siswa ini kan maksudnya adalah bagaimana siswa merasa nyaman, kemudian siswa dapat melaksanakan dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu yang dimaksud dengan gaya belajar kita didik. Nah, itu yang akan kita desain. Nah, jadi ini adalah lakukan identifikasi, buatlah langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan hasil dari identifikasi dan kemudian juga berhubungan dengan lembaran-lembaran kerja yang mengacu kepada kemampuan dasar dari siswa tersebut. Ini mungkin alternatif solusi dari guru yang tidak mendetail pelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kemampuan. Kira itulah jawabannya. Baik, terima kasih Pak Mulyadi.